Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsa dengan NPM 24592010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pakar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yudi Abdul Syawari MTI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan program Sistem Pakar yang telah diberikan, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Cabai. Saya akan menjelaskan error atau bug yang saya temukan pada program, bagaimana proses perbaikannya, tujuan dan fungsi sistem ini, metode yang digunakan untuk fitur-fiturnya, serta mendemonstrasikan cara kerja sistem mulai dari input gejala hingga keluar hasil diagnosa. Tujuan dan fungsi dan metode sistem pakar ini dibangun untuk membantu petani atau pengguna awam dalam mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman cabai berdasarkan gejala-gejala fisik yang teramati tanpa harus berkonsultasi langsung dengan pakar pertanian. Tujuan dari sistem ini yaitu adalah menggantikan peran pakar dalam proses identifikasi penyakit tanaman sehingga diagnosa bisa dilakukan lebih cepat, murah, dan bisa diakses kapan saja. Fungsi utamanya ada dua sisi, yaitu user dan pengguna. Pengguna melakukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dipilih dan melihat dokter penyakit beserta detail penanganannya. Sisi admin mengolah basis pengetahuan, yaitu data gejala, data penyakit, dan relasi antara gejala dan penyakit. Tambah edit push data. Untuk metode inferensinya yang digunakan adalah pencocokan gejala dengan aturan pada tabel basis pengetahuan, di mana setiap gejala yang dipilih pengguna akan dicocokkan dengan gejala yang terdaftar untuk masing-masing penyakit pada database. Ini merupakan pendekatan rule-based atau forward chaining sederhana, yaitu penalaran dari data gejala fakta menuju kesimpulan penyakit. Fitur-fitur yang tersedia pada sistem ini antara lain halaman beranda, halaman diagnosa penyakit, memilih jenis tanaman, gejala berdasarkan bagian tanaman. Ketiga, halaman daftar penyakit serta detail penanganannya. Yang keempat, halaman abwat. Yang kelima, halaman login dan admin untuk mengelola basis pengetahuan, input, edit, hapus gejala dan penyakit. Di sini saya lihat kode yang sini saya akan mencoba memperbaiki. Setelah saya jalankan dan source code-nya, saya menemukan DKP. Sini tidak ada start. Sini ada beberapa halaman, yaitu diagnosa dan hasil diagnosa. Sini ada pemanggilan start atas bawah. Perbaikannya di sini saya menambah start. Baiklah, sini saya akan coba set
saya akan melakukan sampel. Di sini SEM-nya sudah. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program yang sudah baik mulai dari hasil. Di sini ada menu tanda. Di sini saya akan memberikan diagnosa. Saya pilih jenis tanaman cabai, mencapai pada dropdown. Setelah dipilih sudah tergedala yang dikumpul. Saya cek kit. Ini otomatis tampilkan beberapa gejala. Di sini saya akan memilih gejala. Di sini saya akan mencentang beberapa gejala yang saya teramati, misalnya pada bagian daunnya menguning, batangnya bercak. Sini saya akan ngecek kit. Setelah hasil sistem akan memunculkan konfirmasi lalu memproses seluruh gejala yang dipilih dan mencocokkannya dengan data sistem. Sini kita melihat hasilnya. Hasil diagnosa muncul dalam tabel berisi di nama penyakit, jenis tanaman, dan detail. Dan sekarang kita menampilkan seluruh penyakit yang cocok dengan gejala-gejala yang dipilih. Ini membuktikan perbaikan error. Kedua tadi sudah berjalan dengan baik. Di sini saya klik ikon kaca pembesar pada salah satu hasil untuk melihat detail diagnosanya. Di sini detail diagnosanya, tampilkan gejala terkait serta cara penanganannya penyakit dari sisi struktur, teknis, fisik, mekanis, kimiawi, dan hayati. Penyakit baik, demikian presentasi dari saya. Program tempakar hama dan penyakit tanaman cabai saya perbaiki setelah menjelaskan error yang ditemukan serta cara perbaikannya. Sekian dari saya, yang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.